فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 167. Ya, kita belum menyelesaikan fatwa Imam Abu Amr ibn Salah tentang masalah falsafah. Baik, kata beliau summa, ini mulai dari mana bagusnya? Azluman, berarti summa si jenuh, kemudian memenjarakan ahli filsafat itu, bukan malah diberi pangkat-pangkat yang tinggi, pekerjaan yang hebat, yang mulia. Wa ilzamuhu manzilah, mewajibkan dia tetap tinggal di rumah, ya tahanan rumah. Wa man za'ama annahu ghairu mu'taqidin li aqaidihim, dan orang yang menyatakan bahwasanya dia tidak meyakini seperti keyakinan ahli filsafat, fa inna halahu yukadzibuh, maka sesungguhnya keadaan dia mendustakan dirinya. Karena apa? Ini untuk orang yang memang pengajar filsafat, namun dia mengatakan saya tidak yakin isinya, saya sekedar kerja aja. Maka hukum sesuai zahirnya, kalau tidak meyakini isinya untuk apa mengajarkan itu? Merusak orang. Wa tariqu fi qal'i syarr qal'u usulih, dan jalan untuk mencabut keburukan adalah mencabut akarnya. Itu jayid. Ini kaidah yang penting. Kalau sekedar dipotong atasnya, memang akarnya boleh menumbuhkan benih-benih lagi nanti atau cabang-cabang lagi. Memang mestinya akarnya yang dicabut. Tak ada lagi pelajaran filsafat, tak ada lagi pengajar filsafat, biar tidak terbentuk lagi murid-murid filsafat. Wantisabu mitlihi mudarrisan minal adhaimi jumlah, dan meletakkan atau menampilkan orang seperti ini sebagai pengajar itu termasuk dari dosa besar secara umumnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala waliyut taufik, dan Allah tabaraka wa ta'ala adalah yang mengurusi taufik wal ismah dan penjagaan, wa huwa a'lam, dan dia lebih tahu. Baik, selesai dari fatwa Ibnu Salah. Wa qala al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah, wa qad tadabbarta rahimakallah, dan Anda telah mempelajari, semoga Allah merahmati Anda, maqalata ahlil kalam, ucapan ahli kalam. Dohirnya gitu ya. Atau kata dabar tuh cuma setelahnya sekedar jumlah itiradiyah rahimakallah. Mungkin tadabar tuh saya telah mempelajari, semoga Allah merahmatimu, ucapan ahli kalam, fawajadtuhum yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Kemudian saya dapati mereka itu berbicara atas nama Allah perkara yang tidak mereka ketahui. Wa yuftinunan nas bima ya'tun, dan mereka membuat fitnah, membuat kekacauan terhadap umat manusia dengan apa yang mereka datangkan itu, ajaran-ajaran baru. Wa yubsiruna al-qadha fi uyunin nas wa uyunuhum tatrufu bil ajza, mereka melihat kotoran mata di mata-mata umat manusia, sementara mata-mata mereka sendiri berkedip di atas ajza. Ajza berarti apa ya? Anak kambing kan ya, jida. Yaitu kalau dalam pepatah kita apa itu? Pakai gajah ya. Iya, gajah di pelupuk mata sendiri tak nampak, sementara kotoran di mata manusia nampak, atau kotoran mata di seberang lautan nampak. Ya, padahal mereka sendiri yang airnya besar, namun menyangka orang lain itu tidak memiliki tahqiq. Kata mereka ahlu sunnah, ahlul hadis sekitar hasawiyah, orang yang tak punya tahqiq. Kami ini para muhaqqiqin, kami para hukama istilahnya. Orang-orang yang cerdik pandai, cerdik cendekia. Padahal mereka yang tak kenal Allah, belajarnya kepada orang yang tak kenal Allah, yaitu para ahli filsafat Yunani atau filsafat Hind seringnya. Mana kenal Allah orang-orang itu? Sekedar anak lembu yang bermata satu aja langsung dikatakan, oh ini Tuhan. Kalau orang-orang India yang macam itu.
tak kenal Allah. Wa yattahimuna ghairahum fin naqli wa la yattahimuna ara'ahum fit ta'wili wa ma'anil kitabi wal hadits. Mereka mencurigai orang lain di dalam periwayatan. Iya, mereka sering bicara di dalam apa? Dalam masalah mustalahul hadis. Terkadang ahli kalam muncul. Demikian pula dalam usul fikih. Ahli kalam bicara terkait dengan definisi khabar, tentang definisi hadis, tentang syarat hadis sahih. Padahal siapa mereka? Mereka ahli kalam, bukan ahlul hadis dalam hal. Membuat syarat-syarat seperti para ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah mengatakan dalam masalah akidah hadis tidak boleh diterima kecuali apabila mutawatir. Kemudian mereka berselisih pendapat apa syarat mutawatir. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Yang paling ekstrim mengatakan apa? Wajib rawinya itu 20 dalam satu level. Dan salah satunya wajib ahlul jannah. Ini gimana mensyaratkan macam itu? Sementara dalam ilmu kalam tak ada mereka mensyaratkan menerima riwayat Aristo dengan cara itu. Seperti kata Syekhul Islam, kalau ditanya, ini memang dari Aristo, kata mereka kalau dalam kitab-kitab yang kuno itu. Sementara mereka tak pernah jumpa Aristo, sekedar apa melihat dari buku terjemahan yang didapatkan di zaman Mahmud Al-Abbasi. Tak ada sanad yang sampai mutawatir sampai 20 sampai ke Aristo. Tapi untuk wahyu mereka mensyaratkan seberat itu untuk hadis. Wala yattahimuna ara'ahum fit ta'wil. Sementara itu mereka tidak mencurigai, tidak mensyaki rasional mereka sendiri di dalam penakwilan. Wa ma'anil kitab, dan juga tentang makna-makna kitab. Tatkala mereka menakwilkan yadun adalah apa mungkin qudrah atau nikmah atau minnah, yaitu apa? Kurnia. Mereka tidak mencurigai rasional seperti ini betul ataukah tidak, bahwasanya tangan Allah tak boleh punya tangan. Tapi apa? Kedua tangan Allah maksudnya adalah yaitu qudrah. Mereka tidak merasa heran bagaimana qudrah itu disifati dengan apa? Musanna. Tak ada qudrah disifati dengan dua. Atau apa? Nikmat disifati dengan dua, padahal nikmat Allah tidak terhitung. Sementara Allah sudah mengatakan ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk bersujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini maslahnya adalah maslahut tafdil, yaitu Adam memang punya kelebihan, yaitu aku ciptakan dia dengan kedua tanganku, menunjukkan yang selain Adam itu tidak ciptakan dengan apa? Dua tangan. Seandainya tangan itu maknanya adalah nikmat, semua makhluk sama, karena semua makhluk diciptakan dengan apa? Qudrah Allah dan nikmat Allah. Menunjukkan memang tangan adalah tangan, bukan seperti yang ditakwilkan oleh mereka. Namun karena mereka merasa mereka adalah ahlul tahqiq wal ahlul hikmah, mereka yakin takwil mereka itulah yang benar. Wa ma'anil kitab, demikian pula mereka tidak merasa ragu atau curiga terhadap takwil mereka terhadap makna-makna kitab suci itu. Wal hadis, ataupun makna-makna yang ditakwilkan dalam masalah hadis. Tatkala disebutkan hatta yada'a rabbul izzati rijlahu 'alaiha, yaitu neraka terus-menerus meminta tambahan sehingga Rabbul Izzati meletakkan kakinya di atas neraka itu. Mereka mengatakan rijlun ini adalah maknanya jamaah. Seperti apa? Rijlun maksudnya adalah jamaah, yaitu apa? Kumpulan orang atau kumpulan belalang kata mereka. Apa kena mengena kumpulan orang dan kumpulan belalang? Masalah dimasukkannya orang, sudah sekian banyak orang dimasukkan ke dalam neraka, tapi terus-menerus neraka itu minta tambahan. Kalau ternyata dia berhenti karena Allah memasukkan sejumlah orang lagi, apa bisanya dengan yang sebelumnya? Jelas ini lain, yaitu yang dimaksudkan kaki adalah betul-betul kaki. Sampai neraka mengatakan kotu, cukup. Karena apa? Memang Allah Maha Besar, maka kakinya tentunya apa? Sangat besar. Tangannya juga mampu menggenggam langit dan bumi. Kalau sekedar dimasukkannya kumpulan manusia, neraka tak akan pernah cukup itu. Dia akan selalu minta. Ini menunjukkan memang untuk masalah dalil nakli mereka membuat syarat-syarat yang aneh. Tapi untuk penakwilan dengan rasional, mereka yakin rasional mereka itu benar.
Padahal antara mereka sendiri berselisih pendapat. Wa ma auda'ahu min lataifil hikmah. Demikian pula takwil-takwil mereka terhadap kelembutan-kelembutan hikmah yang diletakkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas Quran wa Sunnah itu hikmahnya besar sekali. Hanya saja mereka itu yang menakwilkan sesuka hatinya dan yakin takwil mereka benar, walaupun mereka sendiri berselisih pendapat. Sampai mereka mengatakan bahwasanya makna istiwa itu boleh mencapai 15 makna, dan kita tak tahu mana yang betul. Tak tahu sudahlah, jangan bicara. Mereka sendiri bilang demikian, tak tahu entah mana yang betul. Karena tak tahu kita apa, maka kita wajib menakwilkan, jangan salah. Tak tahu gimana lalu menentukan salah satunya, bukan dengan penjelasan dari Allah Ta'ala. Sementara Allah sudah memberikan isyarat kalau istawa semata memang boleh jadi dia memiliki makna yang banyak, karena asal istawa adalah i'tadala wa kamula, sebagaimana firman Allah Ta'ala terkait dengan Nabi Musa itu, walamma balagha asyuddahu wastawa, tatkala dia sudah mencapai usia 40 tahun, wastawa yaitu sempurna, atau waqtadala yaitu telah setimbang akalnya, mentalnya dan sebagainya. Tapi tatkala Allah Ta'ala menggunakan istawa ala, ini sudah dikhususkan, yaitu sudah memiliki makna khusus, karena istawa tadi mutaaddi kepada ma'mulnya dengan perantaraan huruf yang Allah tentukan, maka maknanya sudah sangat lain. Berarti maknanya adalah seperti yang Allah Ta'ala sebutkan terkait dengan misalkan terkait dengan cerita Nabi Nuh. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk. Kemudian apabila engkau dan orang yang bersamamu sudah istiwa di atas kapal. Apakah maksudnya istawa di sini adalah istaulah menguasai kapal? Sejak awal Nabi Nuh sudah menguasai kapal milik beliau sendiri. Dan tidak ada istilah berebut di situ. Tapi istawa ala ma'ruf, yaitu memang naik di atas. Sebagaimana juga firman Allah Ta'ala terkait dengan kapalnya Nabi Nuh, wastawat alal judi. Bukan maksudnya kapal itu menguasai gunung, tapi sekedar memang yaitu sudah ada di atas gunung itu. Atau seperti perintah Allah untuk kita berzikir tatkala kita naik kendaraan. Apa itu ayatnya? Iya, sebelum itu lafaz itu. Idza stawaitum alai wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana. Maksudnya adalah kalian memang sudah ada di atas kendaraan itu, kemudian kalian mengatakan itu subhanalladzi sakhkhara lana. Bukanlah kalian merebut kendaraan siapa? Mana istaula kan berebut atau menguasai. Kalau itu kendaraanmu, untuk apa dikatakan sekarang saya sudah menguasai dia? Sejak Anda beli itu sudah Anda kuasai. Jadi tak mungkin makna istawa di sini adalah istaula atau kamula waqtadala, tapi istawa ala memang maknanya memang tinggi di atas atau menetap. Itulah makna asalnya, yaitu makna berubah disebabkan karena qarinah. Mungkin qarinahnya berupa huruf atau siyaqul kalam. Tapi masalahnya adalah seperti yang telah kita lewati dari kala ucapan Al-Hasanul Basri terhadap para ahli kalam, apa itu? Minal ujmati utu. Mereka terkena bencana karena ujmah, mereka tidak paham kedalaman bahasa Arab. Menakwilkan sesuka hatinya. Wa ghara'ibil lughah. Dan keasingan-keasingan bahasa. Jelas rujukannya adalah kepada orang Arab yang asli, yang belum rusak bahasanya. Di samping tentunya yang pertama adalah kepada penjelasan Rasulullah SAW. Bukan, sandarannya adalah kepada ahli kalam yang seringkali mereka bukan orang Arab itu sendiri. Al-lughah la yudraku bitufrah wa tawallud wal arad. Sementara bahasa Arab itu tidak diketahui dengan istilah-istilah ahli kalam, tufrah, tawallud. Tufrah ini asalnya adalah yaitu goresan dengan kuku. Ini istilah orang ahli kalam. Padahal ini Anda dapat dari mana istilah seperti ini? Wat tawallud yaitu kelahiran, wal arad yaitu makna yang dia tidak menetap terhadap suatu zat. Lughah tidak diketahui dengan pola macam ini. Ajaran-ajaran dari Aristo dan Archimedes itu. Wal jauhar yaitu inti dari suatu zat.
wal kaifiyah, tata caranya, wal kamiyah, yaitu jumlahnya atau bilangan, wal ainiyah, yaitu masalah di mana arah dia atau tempat dia. Iya, lughah Arab sesuai dengan hukum di dalam bahasa Arab. Sebagaimana kalau masalah lughah yang lain disesuaikan dengan lughah, sesuai dengan apa? Budaya kaum tersebut. Tak boleh dipaksakan dengan sudut pandang ahli kalam. Selesai dari takwil mukhtalafil hadis. Qala al-mu'allif wafaqahullah qauluhu bitufrah wat tawallud wal ard wal jauhar wal kaifiyah wal kamiyah wal ainiyah hadhihi kulluha min mustalahati ahli kalam. Ini semua adalah dari istilah-istilah ahli kalam wa hadayanihim, dan igawan-igawan mereka. Allati fil waqi', yang mana kenyataannya bitufrah wa tawallud wal ard wal jauhar wal kaifiyah wal kamiyah wal ainiyah lam yablughu ila haqaiqil umur. Dengan istilah-istilah ini mereka justru tidak mencapai hakikat-hakikat dari urusan mereka. Kama qalahu Imam Ibnu Qutaibah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qutaibah. Dan bahkan istilah-istilah ini sebagiannya telah dijelaskan oleh para ulama. Mereka sendiri kebingungan, para tokoh-tokoh itu sendiri kebingungan dengan menjelaskan definisi terhadap lafaz yang mereka datangkan. Mereka sendiri khilaf. Tufrah sendiri mereka khilaf. Demikian pula tawallud, demikian pula keterkaitan antara Arab dengan jauhar, mereka sendiri khilaf. Lalu bagaimana menjelaskan tentang Allah dengan istilah yang mereka sendiri masih berselisih pendapat? Qala Imam Yahya bin Abil Khair Al-Amrani Syafi'i rahimahullah, ulama tahun 500-an Hijriah, bal sarrahal ulama'u min ahli al-hadisil masyhurin al-masyhurun. Enggak tahu ini kenapa masyhurun. Apakah naat dari ulama? Bahkan para ulama dari kalangan ahli hadis, para ulama yang terkenal telah jelas-jelas mengatakan bitahrimil kalam, tentang diharamkannya ilmu kalam. Wa qalu, para ulama mengatakan huwa muhdatsun wa bid'atun fiddin. Ini adalah perkara baru dan ini diada-adakan di dalam agama ini. Kalau ilmu kalam membahas masalah fisika atau masalah chemistry atau matematika tak masalah. Memang itu adalah ilmu ra'yu, tak masalah. Sementara agama ini datangnya adalah dari wahyu. Seandainya ra'yu cukup, tak perlu Allah Ta'ala mendatangkan para nabi dan menurunkan kitab suci. Wa qalu law kana tariqan sahiha, para ulama mengatakan seandainya ilmu kalam adalah jalan yang benar li ma'rifatillahi subhanahu, untuk mengenal Allah subhanahu, lanabbahallahu subhanahu alaihi fil Quran, niscaya Allah yang maha suci telah mengingatkan itu di dalam Al-Quran. Kalau ingin kenal saya, tempuhlah jalan ahli kalam. Tak ada Allah menyebutkan itu. Baik. Padahal Allah yang mewajibkan dirinya sendiri untuk menerangkan pada umat manusia. Wa 'alallahi qasdus sabil wa minha jair. Kewajiban Allah untuk menerangkan jalan yang lurus, dan dari jalan-jalan yang lurus itu ada jalan-jalan yang menyimpang. Ya, kalau orang tidak lurus ke depan, akan ada apa? Jalan pecahan ke kanan ke kiri. Sementara yang Allah perintahkan dan Allah ajak adalah untuk lurus ke depan. Allah Ta'ala mengatakan apa? Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah mengajak kepada umat manusia kepada Darussalam, yaitu surga, dan membimbing orang yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Wala amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan itu, karena Nabi diwajibkan untuk menyampaikan semua kebaikan, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan memperingatkan dari jalan-jalan keburukan. Wa takallamat bihi sahabatu radhiyallahu anhum, dan pastilah para sahabat radhiyallahu anhum mereka telah membicarakan itu seandainya itu adalah kebaikan. Karena tidak ada satu jalan kebaikan pun kecuali para sahabat bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Baik, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah tentang apa? Tentang kesungguhan para sahabat dalam mencari kebenaran, jauh lebih hebat daripada kita. Baik. Wa qad 'allamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajari mereka
wadallahum dan menunjukkan kepada mereka ala jami'il ahkam, kepada seluruh hukum. Masalah bilik tandas, masalah juga apa tidur, masalah jima saja diajarkan. Bagaimana untuk mengenal Allah malah Nabi tidak mengajarkan, ini mustahil. Falau kanal kalamu min muhimmatid din, seandainya ilmu kalam termasuk tugas penting di dalam agama ini, lanabahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang itu. Selesai dari kitab Al-Intisar. Kitab ini bagus sekali, dicetak 2 jilid, ada yang 1 jilid dulu di Yaman. Ilahuna wallahu a'lam. Ini mestinya ini selesai kok ya. Jadi kita habiskan sekalian. Intahan nakal, selesai penukilan. Kemudian wa hadhihi risalah naqalaha aidan al-Imam Abdul Qasim Hibatullahi Al-Lalika'i Syafi'i rahimahullah fi syarhi usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Dan ini termasuk kitab terbesar dalam yang pernah ditulis tentang apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang dicetak 5 jilid, ada yang 4 jilid. Disebutkan dalam biografi beliau, tatkala beliau wafat, ada sebagian ulama bermimpi, kemudian berjumpa beliau. Beliau ditanya, apa yang dilakukan Rabbmu kepada Anda? Beliau mengatakan, Allah mengampuni saya. Ditanya, kenapa Allah mengampuni Anda? Kata beliau, disebabkan karena saya mengarang kitab ini, yaitu kitab Syarah Ushul I'tiqad. Sementara kalau orang sufi kan dalilnya mimpi. Nih lihat, Imam Syafi'iyah sendiri mimpinya seperti itu, polanya seperti itu. Disebabkan mengarang kitab yang ini justru apa? Mendapatkan jaminan pengampunan. Tahta unwan Imam Al-Lalika'i menukilkan Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin punya Ibnu Abi Hatim ini di bawah tajuk I'tiqadu Abi Zur'ah Ubaidillah ibni Abdul Karim wa Abi Hatim Muhammad ibni Idris ibni Al-Mundir Ar-Raziyain. Wa jama'atin minas salaf mimman naqala anhum rahimahumullah, dan sejumlah salaf yang mimman nuqila anhum, yang mana akidah itu dinukilkan dari mereka rahimahumullah. Summa qala Al-Lalika'i rahimahullah bi raqam al-khamis wa tsamanin ba'dal mi'atain, pada nomor yang ke-285 Imam Al-Lalika'i mengatakan akhbarana Muhammad ibn al-Mudzaffar al-Muqri. Berarti apa? Bukan hanya sekedar qari tapi muqri, yaitu mengimlakkan, membacakan Al-Qur'an sedikit demi sedikit kepada muridnya. Ini periwayatan juga. Qala haddatsana Husain ibn Muhammad ibn Habs al-Muqri, qala haddatsana Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim. Ini pengarang kitab yang sedang kita baca ini. Qala fadzakara al-matan, menyebutkan isi dari kitab tadi. Ila an qala, sampai pada ucapan beliau, qala Abu Muhammad wa bihi aqulu ana, dan dengan ini saya berpendapat, yaitu isi akidah dari 2 imam tadi. Wa qala Abu Ali ibnu Hubaish Al-Muqri, mungkin sebagian menisbatkan bapak datuknya Habs atau Hubaish. Wa bihi aku, dan dengan itulah saya berpendapat. Wa qala Syekhuna Ibnu Mudzaffar wa bihi aku, dengan itulah saya berpendapat. Wa qala Syekhuna ya'nil musannif wa bihi aku. Wa qala At-Turaisisi wa bihi aku, dan dengan itulah saya mengatakan. Wa qala Syekhuna As-Silafi, bukan Salafi tapi Silafi. Tapi memang akidahnya akidah Salafiyah, beliau Salafi, tapi dikatakan Silafi karena nisbat kepada datuknya. Datuknya dikatakan Silafi karena bibirnya itu agak apa? Cacat sedikit. Wa bihi naku, dan dengan itulah kami berpendapat. Qala al-mu'alliq wafaqahullah, hakadza tawarasal ulama'u wal a'immatu hadhil aqidah. Demikianlah para ulama dan imam saling mewariskan akidah ini jilan anjil, dari generasi ke generasi, atau generasi yang ini dari generasi yang sebelumnya. Muqirrina bi sihhati mu'taqadis salaf, dalam keadaan mereka menetapkan benarnya akidah salaf, ma'at tahdhiri min ilmil kalami wal falsafah, disertai dengan peringatan dari ilmu kalam dan filsafat, wa ghairihi ma minal mufsidah, dan perusak-perusak yang lain. Kembali ke atas. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tulis di catatan kaki, qala al-mu'alliq wafaqahullah wa bihadan tahaina min at-ta'liqil basiti wa takhrijil mutawadhi. Dan dengan ini selesailah kita dari
Catatan kaki yang sederhana ini basit, yaitu ringkas, walaupun panjang tapi sebenarnya ini ringkas dibanding dengan yang lain-lain. Dan takhrij yang sederhana ala risalatil imam Ibni Abi Hatim Ar-Razi naklan an Abi Zur'ah wa Abi Hatim Ar-Raziyah ini rahimahumullahu jami'an al-mubarakati hadih, risalah yang diberkahi ini. Alhamdulillah sampai ke kita risalah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ini berarti berapa ini? 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah.